kembali lagi bersama saya Evi Kartika dalam acara Bincang Velox. Paham radikalisme mengalami berbagai perkembangan, mulai dari modus, aksi, pola gerakan, bahkan sampai ke proses perekrutan. Perekrutan dilakukan kepada berbagai kalangan. Khususnya hari ini kita akan membahas terkait generasi muda tangkal radikalisme. Sudah ada bersama dengan saya Bapak Nanang Kosim, aktivis GPII. Ya Pak, selamat datang Pak Nanang. Selamat datang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang salah atau kurang pada sistem pendidikan kita, ataukah Indonesia krisis figur yang bisa dicontoh oleh generasi muda, atau bagaimana? Enggak, Indonesia nggak krisis figur. Indonesia ini udah banyak tokoh yang harus patut dicontoh tuh sangat banyak gitu. Nggak tidak krisis figur. Jadi Indonesia tuh tetap akan menjadi negara yang maju gitu kan. Tetapi ini kan bicara tentang radikal ya gitu kan, bicara tentang radikal gitu kan. Jadi bicara tentang radikal ya tentunya kira-kira di generasi saya ya gitu kan. Ya jangan sampai ya gitu, jangan sampai ya. Nah, akhirnya saya menyelami, mempelajari, mengikuti ya kan dari demi hari gitu peristiwa bagaimana tuh saudara senior juga panutan lah di organisasi kami. Tetapi saya mengajak untuk generasi yang sekarang itu hal-hal yang melampaui batas ya, hal-hal yang melampaui batas itu bisa terjebak ya, bisa terjebak kepada akhirnya memberontak kepada negara. Kenapa? Ya ini kan bicaranya organisasi. Setelah organisasi itu menjadi kuat gitu kan, jutaan atau ribuan itu anggotanya gitu kan, dia merasa kuat gitu kan, dia merasa menjadi tokoh, dia merasa jadi figur. Hal-hal yang melampaui batas itu akhirnya ya dilakukan gitu. Nah, generasi saya gitu kan, saya menghindari hal-hal yang melampaui batas, hal-hal yang sampai tidak cinta kepada negara, sampai tidak hormat, patuh kepada pemimpin negara, kepada teladan-teladan yang sudah dibangun pondasinya lebih awal gitu kan. Ya ini negara sudah final ya, bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia ya kan. Sudah final dengan Pancasilanya, sudah final dengan Undang-Undang Dasar 45-nya, sudah final dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Hal-hal yang menjadi melampaui batas atau akhirnya ya terjebak kepada nafsu angkara ya, menjadi radikal, melawan gitu kan, melawan kepada negara, itu yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh disampaikan, tidak boleh dicontoh, tidak boleh ditiru oleh pemuda-pemuda generasi yang sekarang gitu. Ya Pak Nanang, ini sedikit menarik, tadi kan ada kalimat melawan. Tapi bagaimana dengan misalkan saya sebagai individu punya panutan tokoh atau figur
yang saya lihat paham betul tentang agama gitu. Mungkin jadi apakah itu bisa mengarah ke yang berlebihan tadi? Apakah rasa suka yang terlalu fanatik terhadap satu figur dapat mengarah sampai ke perlawanan tadi, Pak Nanang? Ya, kalau sekarang ini ya semua sudah tahu lah. Habib Rizik itu seorang mubalik handal ya, orator urung, dan menjadi idola anak muda. Ya, mungkin bisa salah satunya contoh seperti Habib Rizik gitu, Pak Nanang. Maksudnya saya kan kebetulan juga Islam gitu. Karena kan sebagai awam, saya pasti akan mengidolakan, mungkin bukan cuma Habib Rizik ya, ulama-ulama yang sering dilihat di TV, yang mudah saya tonton gitu. Pasti kan saya merasa bahwa ulama-ulama itu lebih paham agama dibanding saya gitu. Jadi kan pasti kalau ada ulama menyatakan harus seperti ini, harus seperti ini, maksudnya akan masuk doktrinnya ke saya. Oh, berarti kita harus mengikuti seperti ini gitu. Dan apakah posisinya bagaimana kira-kira antara negara dengan kita mengikuti tadi Bhinneka Tunggal Ika agar tetap bisa beriringan antara Pancasila dengan agama yang saya anut gitu, Pak. Jadi apa namanya, boleh apa namanya memfigurkan ya, mengidolahkan juga boleh. Tetapi tadi pemuda itu yang tidak boleh itu adalah dia itu menyerap daripada penyampaian yang melampaui batas itu, sehingga ya gitu kan, pemuda itu keberaniannya itu meningkat, keberaniannya itu menabrak kepada aturan-aturan yang sudah dijalani gitu. Ya tadi, jadi tidak boleh apa namanya tuh melampaui kepada melakukan radikal kepada masyarakat, melakukan apa namanya tuh melampaui kepada undang-undang yang sudah ditetapkan gitu, melawan, menabrak kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan itu. Bagaimana cara membedakan mana yang berlebihan, mana yang giroh? Atau mungkin apakah ada contoh misalkan ulama atau imam besar yang justru malah mungkin bukan imamnya yang memberikan contoh tidak baik, tapi terserapnya menjadi tidak baik, menjadi berlebihan. Kira-kira apakah sudah pernah terjadi, ada yang pernah terjadi gitu, Pak Nanang? Jadi gini, agama ya tetap mengajarkan yang hak ya, mengajar yang hak, mengajarkan kebaikan, mengajarkan amar ma'ruf ya, dan nahi mungkar gitu kan. Mengajak kebaikan juga bagaimana tuh yang munkar-munkar, yang maksiat-maksiat tuh memang betul harus dilawan gitu kan. Harus dihindari gitu kan. Harus ditolak gitu kan. Harus disingkirkan gitu kan. Jangan, kalau bisa jangan sentuh apa namanya tuh hal-hal maksiat tersebut. Menurut saya itu tetap figur-figur yang harus tadi cinta kepada NKRI ya, dia itu sudah final lah dengan Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar, dengan Bhinneka Tunggal Ika gitu kan, dan tidak boleh berlebihan dan tidak boleh melawan kepada negara. Apakah ada yang sudah berlebihan menurut Pak Nanang? Ya, Habib Rizik ya beserta jamaahnya itu sudah berlebihan saya. Seperti contoh? Berlebihan itu dia tidak
tendeng aling-aling gitu kan, gitu apa namanya menyebut kepada aparat pemerintah, petugas keamanan gitu kan, gitu, mengatakan dengan sekeras-kerasnya gitu kan, dan itu menjadi viral gitu kan, yang mengakibatkan gitu kan, kelompoknya juga ikut bersemangat dengan ajakan tersebut gitu. Dan itu juga menjadi viral gitu kan kepada pemuda-pemuda ya gitu yang apa namanya mengidolakan kepada kesemangatan yang berlebihan tersebut. Jadi menurut saya jangan sampailah apa namanya sebuah tatanan masyarakat, sebuah ketokohan, sebuah ormas, sebuah kelompok itu melawan kepada negara gitu. Dan itu bukan hanya kelompok saya, termasuk juga pribadi. Pribadi-pribadi kita yang lahir di Indonesia ini gitu kan. Melawan kepada orang tua saja, itu kan, melawan kepada orang tua saja tidak boleh gitu kan. Apalagi melawan kepada pemimpin negara gitu. Jadi pemimpin negara itu ya orang tuanya ya seluruh masyarakat Indonesia gitu. Baik, Nanang. Mungkin terakhir bisa secara singkat pesan untuk masyarakat dan generasi muda khususnya menanggapi paham-paham radikal yang berkembang saat ini. Jangan sampai handphone ini menjadi kompor ya untuk memprovokasi, untuk memprovokasi ya peristiwa hal-hal yang mereka tidak tahu, ya mereka tidak tahu. Itu kepada pemuda. Pesannya lagi, pemuda hari ini ya tetap harus melihat kepada sejarah, ya kan, kepada para pendahulu kita, orang-orang tua kita yang sudah sangat benar-benar bersusah payah, ya. Orang tua kita melahirkan kita juga bersusah payah, apalagi negara ini ya, gitu kan, para pendirinya juga bersusah payah, ya, bersusah payah menyatukan, menghimpun dari Sabang sampai Merauke menjadi negara kesatuan Indonesia, negara kepulauan dengan begitu berbagai macam ragam bahasa, berbagai macam adat istiadat, berbagai macam makanan. Itu yang harus kita jaga, kita lestarikan. Jangan terprovokasi, jangan merusak, ya. Jangan mengotori, ya, orang-orang tua kita, ya yang sudah bersusah payah ini melestarikan kebaikan negara ini. Itu yang pesan kedua. Pesan ketiganya, pemuda tetap harus berkreativitas, gitu kan. Tapi kreativitasnya itu untuk membangun, bukan untuk merusak. Memperbaiki, ya, bukan menghancurkan, gitu. Jangan kotori pikiran ini kepada bangunan-bangunan yang sudah begitu kokoh, gitu kan, seolah-olah itu bangunan tersebut itu adalah yang
tidak kuat gitu kan. Tetapi malah pemuda itu harus ikut membangun kepada kokohnya bangunan tersebut gitu kan. Silakan kita boleh menjadi batu, kita boleh menjadi semen, kita boleh menjadi batako, kita boleh menjadi cat, kita boleh bisa menjadi genteng, kita boleh menjadi atap gitu, kita boleh menjadi kayu-kayunya. Tetapi kalau batu itu tidak ada, bata itu tidak ada, atap itu tidak ada, tidak akan terlihat indah. Tetapi kalau semuanya utuh ya kan, setelah ada yang jadi batu, ada yang jadi batako, ada yang jadi semen gitu kan, merekat, menyatu semua menjadi sebuah bangunan. Bangunan itu akan tetap kokoh, dan bangunan itu namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dijaga, jangan sampai runtuh, jangan sampai terpecah belah, ya kan? Jangan sampai terprovokasi, ya kan? Jangan sampai kita menjadi menjadi setan-setan lah, atau menjadi iblis-iblis lah, karena setan dan iblis lah yang selalu dikatakan, mereka yang mengatakan menjadi perusak, ya kan? Menjadi penggoda, menjadi penghancur kepada jiwa-jiwa manusia. Jadilah kita seutuhnya manusia, gitu kan? Seutuhnya manusia itu tadi silakan, gitu kan? Kita menjadi tembok, ya kan? Tembok yang merekat, gitu kan? Kita menjadi batu, adalah batu yang mengokohkan pondasi, ya kan? Kita menjadi atap yang menjadi pengayom daripada adanya hujan, adanya angin, gitu kan. Jadi jadi pemuda itu harus seperti itu, gitu kan. Nah, contoh-contoh itu dibuktikan dengan keterampilan, dengan semangat, dengan cita-cita, gitu kan. Dengan kepandaian, dengan kemampuan yang bermanfaat untuk orang banyak. Baik, Pak Nanang, ya terima kasih untuk informasi dan sarannya. Semoga kita sama-sama dapat terhindar dari paham-paham radikal. Baik, Pak. Baik saudara, berikut bahasan kita hari ini terkait generasi muda tangkar radikalisme. Semoga pribadi kita masing-masing dapat terlindung dari paham-paham radikal. Saya Evi Kartika, sampai jumpa dalam Bincang Velog selanjutnya.